Shalom dan selamat pagi dari studio. Saya ucapkan jam 4.30 pagi di hari yang ke-7. Kemarin kita belajar tentang doa pagi-pagi hari. Mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesaya 50 ayat 4b ditulis, "Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Mazmur 90 ayat 14, "Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu." Dengan kasih setiamu. Hakim-Hakim 21 ayat 4, "Keesokan harinya pagi-pagi bangsa itu mendirikan mezbah di situ, lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan." Penting kita memulai hari di pagi hari pertama. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Kejadian 21 ayat 5, "Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya." Ayat 6, "Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa." Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, "Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya." Sarah berkata, "Janji Tuhan membuat aku tertawa." Hari ini, di pagi hari ini, ada pasangan Tuhan buat kita semua. Tuhan membuat engkau akan tersenyum dan tertawa. Sarah menuliskan seumur hidupnya dia itu tidak tertawa. Dia menanggung malu kalau ketemu orang, setiap kali orang menanyakan kepadanya, "Sudah punya anak?" Dan dia mungkin menyingkir. Sampai dia melewati masa seorang wanita menopause, tetap tidak punya anak. Betapa sering kita minta janji Tuhan, sudah melewati waktunya, seakan-akan tidak terjadi. Karena itu Sarah berkata, "Semua orang yang mendengar tentang aku akan tertawa." Kenapa tertawa? Karena tidak mungkin. Lalu tidak mungkin toh keluar lahir bayi di usia tuanya. Tuhan membuka rahimnya dan memberikan mujizat. Dia tertawa. Dan semua yang mendengar mujizat tidak hanya bingung, semua juga tertawa. Oh, luar biasa. Demikianlah yang juga akan terjadi buat jiwa kita semua, anak-anak Bapa. Tuhan akan membuat tertawa kita buat janjinya yang digenapi. Saya berdoa kepada saudara agar di ujung daripada perjalanan kita dengan Tuhan, jangan sampai musuh yang menertawakan kita, tetapi kita yang tertawa dengan Tuhan. Jangan sampai salah langkah seperti Simpson, sehingga pada akhirnya dia dikatakan menjadi bahan tertawaan, dan dia menjadi seorang lawak atau dagelan. Tetapi mari kita belajar seperti Sarah dan Abraham. Dia yang tertawa pada akhirnya. Dan saya percaya bahwa disebut Bapa orang beriman, disebut Bapa orang beriman artinya kita semua harus tetap beriman.
sampai waktunya Tuhan mengenapi janjinya dan kita tertawa. Kejadian 17 ayat 17, waktu Tuhan memberikan janji keturunan kepada Abraham, ditulis lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Tidak mungkin bagi saya dan dia tertawa. Lalu kejadian 18 ayat 12, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedang tuanku sudah tua. 2 kali disebut kita menertawakan janji Tuhan. Mungkin kalau saudara pagi hari ini saya berkata, Tuhan akan menunjukkan jalan bagimu, sehingga dalam beberapa waktu ke depan hutangmu akan lunas. Mungkin kau akan tertawa. Tuhan akan membuka jalan bagimu, sehingga kau akan sembuh. Mungkin kau akan tertawa, karena semua keadaan berkata tidak. 2 Raja-Raja 6. Ada satu waktu di mana bangsa Israel dikepung oleh Raja Ben-Hadad dari Samaria, sehingga semuanya harga inflasi. Bukankah kita semua saat ini sedang mengalami di mana keadaan LPG naik, minyak goreng naik, cabai naik, semua naik. Nah, tetapi pada waktu itu begitu mengerikan karena negaranya dikepung. Pada waktu itu kitab Raja-Raja menulis 1/4 cup kotoran merpati atau tai merpati dihargai, artinya kalau kita nilai dengan gram, harganya 0,5 gram kotoran merpati dihargai dengan harga 5 sikal perak, 800.000 rupiah. 0,5 gram tai merpati atau kotoran merpati waktu itu begitu kacaunya dihargai 800.000. Inflasi yang sangat mengerikan, kelaparan yang sangat mengerikan. Lalu dikatakan bahwa ada orang berkata, biarlah hari ini aku makan anakmu, lalu besok aku akan kasih anakku untuk engkau makan. Sehingga raja begitu berduka cita akan keadaan seperti itu. Lalu raja meminta datang kepada Tuhan. Setiap kali keadaan berat, mari kita ambil waktu seperti raja ini, datang kepada nabinya, Nabi Elisa, pada Tuhan. Kalau saudara pada pagi hari ini banyak beban keuangan, datang kepada Tuhan pagi ini, dan kita berdoa, saya berdoa, Tuhan membuka jalan, Tuhan menunjukkan jalan kepada kita semua. Nah, kembali kepada cerita Alkitab. Maka waktu bertemu dengan Nabi Elisa, Elisa berkata dalam keadaan yang begitu parah, Elisa berkata, besok 12 liter tepung, 12 liter. Berapa kalinya dibandingkan kotoran merpati tadi? 12 liter tepung akan berharga 1 sikal, atau harganya 150.000 untuk 12 liter tepung dan juga jelai sama. Dan semua tertawa dan menghina waktu Tuhan menyampaikan seperti ini. Tahukah saudara, Tuhan suka juga membuat kita anak-anaknya tertawa. Karena waktu kita tertawa seperti Yusuf tertawa, seperti Abraham tertawa, Tuhan juga tertawa di baitnya. Senang melihat seperti Ayub, pada akhirnya dia tertawa. Hari ini, pagi ini saya menguatkan kembali Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ini. Apapun keadaan kita, percayalah, ujungnya Tuhan akan membuat kita tertawa. Haleluya. Ya, tertawa. Tuhan memulihkan keadaan kita. Waktu itu mulut kita penuh dengan sorak-sorai. Tuhan telah memulihkan keadaan Sion. Mazmur 126, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa,
Tuhan melakukan perkara besar pada orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang yang menabur, mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Hati kami bersyukur Tuhan, menanti hatiku, bersyukur untuk penyertaan-Mu yang limpahkan rahmat-Mu yang selalu di sepanjang hidupku. Di sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Tuhan memberkati saudara. Selamat pagi.